Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay pusing banget coy. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan memberikan tutorial mengenai 5 pembahasan. Yang pertama, ada titik, garis, dasar-dasar GeoGebra. Lalu selanjutnya kita juga akan membahas sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, yang dimana kita akan membahas banyak penjelasan. Dan yang selanjutnya kita akan membahas sistem persamaan 3 variabel. Mari kita masuk ke materi. Oke teman-teman, pada materi yang pertama yaitu kita akan membahas titik dan garis. Titik dan garis dalam pertidaksamaan linear 2 variabel itu adalah pertama, titik. Titik adalah pasangan koordinat X atau Y yang dapat diuji untuk melihat apakah memenuhi pertidaksamaan. Sedangkan garis adalah hasil dari persamaan linear yang terkait dari pertidaksamaan, membagi bidang koordinat menjadi 2 arah. Garis memiliki 2 macam. Yang pertama ada garis sambung, dan yang kedua ada garis putus-putus. Nah, apa sih yang membedakan garis sambung dan garis putus-putus? Yang kita membedakannya itu melihat dari notasinya, yaitu ketika garis sambung notasinya adalah kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Sedangkan kalau garis putus-putus yaitu kurang dari atau lebih dari. Jika teman-teman mendapatkan notasi dari salah satu ini, berarti itu bisa menentukan bentuk garis yang menentukan garis yang bisa kita buat di grafik yang sedang kita kerjakan. Nah, selanjutnya saya ingin memberikan contoh grafik sederhana untuk garis sambung dan garis putus-putus. Misalnya diketahui X-nya itu adalah 4 dan Y-nya itu adalah 6. Nah, contoh garis sambungnya adalah gini. Ini adalah contoh dari garis sambung. Sedangkan garis putus-putus, misalnya diketahui Y-nya itu adalah 3 dan X-nya itu adalah 0. Nah, gimana sih cara buat garis putus-putus? Karena ini adalah X-nya ada 0, jadi kita tinggal gini aja nih. Tinggal ke samping, karena X-nya itu 0. Kalau misalnya 1, kalian tinggal gini aja. Nah, gini. Ini adalah contoh garis putus-putus. Nah, sekarang kalian udah tahu kan perbedaan dari garis sambung dan garis putus-putus. Mungkin sudah waktunya kita masuk ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tutorial penggunaan GeoGebra. Di sini kita menggunakan GeoGebra dari website. Oke, yang pertama, untuk mencari daerah penyelesaian, langkah pertama yaitu kalian masuk ke algebra, lalu masukkan persamaan yang ingin kalian cari daerah penyelesaiannya. Persamaan yang pertama yaitu 10x plus 5y kurang dari sama dengan 20. Dan kurang dari sama dengan 20. Lalu persamaan yang kedua 20x plus 50y sama dengan F kurang dari sama dengan 80. Lalu yang berikutnya X lebih dari sama dengan 0, lebih dari sama dengan 0, lalu Y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, jika sudah kalian masukkan, selanjutnya kalian klik
Notasi matematika jika kita artikan itu sama aja seperti dan. A dan B dan C dan D. Nah, jika sudah seperti ini, kita dapat melihat di grafiknya bisa terlihat yang warna merah itu merupakan daerah penyelesaiannya. Lalu untuk kita menamai, untuk kita dapat melihat nilai dari daerah penyelesaiannya, kita klik titik 3 lalu klik setting. Kita ubah namanya jadi DP. Terus kita klik name-nya, yaitu kita klik yang name and value. Nah, di sini kita bisa melihat nilai dari daerah penyelesaiannya. Nah, itu merupakan cara. Nah, ini untuk bisa lebih terlihat jelas lagi, bisa dihilangin aja. Ininya dihilangin dulu yang warna birunya. Nah, di sini bisa terlihat jelas daerah penyelesaiannya, yaitu yang warna merah. Oke. Karena kita udah tahu cara menyelesaikan daerah penyelesaian, kita lanjut untuk mencari titik potong. Kita masukin lagi teman-teman daerah penyelesaian, persamaannya kita masukin lagi 10x. Maaf, titik koordinatnya dulu kita masukin. Yang pertama ada 2,4. Yang pertama ada 5,4. Yang kedua 4,16. Yang ketiga 3,8 ya. Yang keempat 5,4. Kalau udah dimasukin, kita masukin lagi persamaan, yaitu persamaannya 10x plus 5y kurang dari sama dengan 20. Lalu 20x plus 50y kurang dari sama dengan 80. Nah, jika sudah seperti ini, kalian klik ke tools, intersect. Setelah udah mengklik intersect, kita klik garisnya. Nah, di sini terlihat ada titik di antara kedua titik tersebut, itu merupakan titik potong dari persamaan yang sudah kita masukkan tadi. Nah, di sini kita juga bisa ganti namanya. Kita setting namanya jadi titik potong. Name and value. Nah, di sini juga kita bisa melihat nilai dari titik potongnya, yaitu 1,5,1. Oke, segitu saja mungkin penjelasan mengenai tutorial GeoGebra dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang keempat, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Apa sih sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa pertidaksamaan linear yang masing-masing memiliki dua variabel. Nah, variabel-variabel tersebut memiliki pangkat 1. SPTLDV atau sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini ditandai dengan notasi pertidaksamaan, yaitu seperti lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Gimana sih bentuk umum dari SPTLDV? Bentuk umumnya yaitu yang pertama ada AX plus BY kurang dari sama dengan C. Yang kedua AX plus BY lebih dari sama dengan C. Yang ketiga AX plus BY kurang dari C. Dan yang terakhir AX plus BY lebih dari C. Itu merupakan 4 bentuk umum dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Lalu, apa sih bedanya sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan pertidaksamaan linear dua variabel? Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya yang sudah sangat terlihat. Karena di sini dia menggunakan sistem, yang mana sistem itu berarti gabungan antara dua persamaan. Jadi mereka memiliki hubungan, keterkaitan. Nah, sehingga hal tersebut ditandai dengan menggunakan kurung Kurowa. Sedangkan pertidaksamaan linear dua variabel dia nggak menggunakan sistem, berarti dia tidak memiliki keterkaitan, sehingga masing-masing tidak ditandai tidak menggunakan kurung Kurowa. Seperti itu.
Karena teman-teman sudah tahu dasar dari SRLDV itu seperti apa, sekarang kita akan masuk ke contoh soalnya. Di sini kita akan memberikan contoh soal, yaitu soal cerita. Karena keterbatasan Bapak tulis, jadi soalnya akan saya bacakan. Seorang pembuat kue mempunyai 8.000 gram tepung dan 2.000 gram gula pasir. Ia ingin membuat dua macam kue, yaitu kue dadar dan kue apem. Untuk membuat kue dadar dibutuhkan 10 gram gula pasir dan 20 gram tepung terigu. Lalu untuk membuat kue apem membutuhkan 5 gram gula pasir dan 50 gram tepung terigu. Jika kue dadar dijual dengan harga 1.000 per buah dan kue apem dijual dengan harga 1.500 per buah, maka tentukanlah pendapatan maksimum yang diperoleh oleh pembuat kue tersebut. Nah, untuk menentukan pendapatan maksimum, kita akan membuat model matematikanya terlebih dahulu untuk langkah pertama. Kita misalkan kue dadar itu sebagai X dan kue apem sebagai Y. Saya sudah membuat tabelnya untuk memudahkan kita membuat model matematikanya. Dari sini kita ubah ke sini. 10 gram di sini kue dadar ya X, jadi 10X plus 5Y kurang dari sama dengan 2000, dan 20X plus 50Y kurang dari sama dengan 8000 X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Untuk menentukan pendapatan maksimum, kita menggunakan fungsi tujuan. Fungsi tujuannya itu dari harga kue per buah tadi. Untuk harga yang 1000 ini itu kue apem, dan harga yang 1500 ini untuk yang harga 1000 ini kue dadar, dan untuk harga yang 1500 itu kue apem. Nah, sebelum kita menentukan nilai pendapatan maksimumnya, kita mencari dulu titik potong untuk membuat grafik, yang dimana nanti di grafik tersebut kita juga akan mencari titik potong tengahnya lagi. Di sini kita akan mencari titik koordinat untuk membuat grafik. Yang pertama ada dari persamaan ini 10X plus 5Y sama dengan 2000. Untuk mencari nilai Y, X-nya kita tutup, kita nolin X-nya, jadi 5 dibagi 2000 yaitu 400, sama yang Y-nya juga kita nolin, 10 dibagi 2000 yaitu 200. Maka di sini kita dapat nilai titik koordinatnya yaitu 200,400, yang dimana 200-nya adalah X dan 400-nya adalah Y. Selanjutnya persamaan yang kedua, 20X plus 5Y sama dengan 8000. Kenapa di sini kita ganti sama dengan? Karena untuk mencarinya kita harus mengganti notasi yang ada di sini ke sama dengan. Jadi untuk mencari nilai X, untuk mencari nilai Y, X yang kita nolin, 50 dibagi 8000 yaitu 160, lalu Y-nya kita nolin, 20 dibagi 800 yaitu 400. Maka kita dapat titik koordinatnya yaitu X-nya 400 dan Y-nya 160. Untuk setelah ini kita akan membuat grafik. Teman-teman, ini grafiknya sudah saya buat. Ini merupakan grafik bentuk paling sederhana. Nanti kalau misalkan kalian disuruh untuk membuat grafik, membuatnya jangan yang seperti ini. Jarak antara angka dengan angka itu harus sama. Ini saya hanya membuat contoh grafik paling sederhana. Oke, untuk persamaan yang pertama yang sudah kita cari tadi, titiknya yang pertama X-nya 200 dan Y-nya 400. Untuk persamaan yang kedua, X-nya 400, Y-nya 160. Nah, kenapa garisnya ini dinamakan garis sambung? Karena di dalam notasinya ada kurang dari sama dengan. Kalau misal ada sama dengannya, berarti garisnya garis sambung. Seperti yang sudah teman saya jelaskan sebelumnya, kalau misal tanda notasinya seperti ini, gak ada garisnya, berarti itu garis putus-putus pakai. Karena di sini semuanya tadi pakai sama dengan, jadi kita membuat garisnya garis sambung. Lalu gimana sih cara kita nentuin daerah arsirnya? Untuk menentukan daerah arsir kita bisa menggunakan titik uji. Di sini saya menggunakan titik ujinya yaitu 0. Di sini kita bisa lihat, kita masukkan 0-nya di sini. 0 kurang dari sama dengan 2000. Benar gak sih 0 kurang dari sama dengan 2000? Benar ya. Lalu selanjutnya, karena ini benar, berarti arsirnya itu, kita lihat di sini. Dia kurang dari sama dengan, berarti daerah arsirnya untuk yang persamaan ini yaitu ke bawah atau ke sebelah kiri. Kalau yang panjang biar nanti gampang kita nentuin DP-nya. Selanjutnya di sini persamaan yang kedua sama kayak tadi, kita masukin 0-nya,
Kita lihat bersama benar atau enggak. 0 kurang dari sama dengan 8.000. Berarti benar ya. Kalau benar di sini sama, kurang dari sama dengan, berarti kita arsirnya ke arah bawah atau ke arah kiri. Tadi kan ada persamaan tambahan yang X lebih dari sama dengan 0 ya. 0 sama Y lebih dari sama dengan 0. Nah, itu karena 0 jadi kita di sininya aja lebih dari kan, lebih dari berarti arsirnya ke arah kanan ataupun ke arah atas. Kita arsir di sini ke arah kanan. Lalu yang kedua kita arsir ke arah yang atas. Maaf, ini yang untuk garis X, ini garis Y. Di mana DP-nya? Untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita bisa lihat di sini daerah yang paling banyak diarsir atau diarsir oleh keempat garis ini, yaitu di sini. Ini DP-nya. Nah, karena di sini kita sudah menemukan daerah penyelesaiannya, lalu kita cari titik potong. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang terakhir, yaitu tentang SPLTV. SPLTV adalah sistem persamaan yang terdiri dari 3 variabel. Dengan variabel yang tidak diketahui, SPLTV hubungan dengan tanda sama dengan. Contoh soalnya yaitu X plus 3Y tambah 2Z sama dengan 103.000, 2X plus Y plus 3Z sama dengan 131.000, 4X plus Y plus Z sama dengan 127.000. Selanjutnya kita akan membahas soalnya. Nah, setelah mengeliminasi nilai tersebut, kita akan mensubstitusikan nilai Z, yaitu 11Y tambah 7Z sama dengan 285.000, 11 dikali 10.000 tambah 7Z sama dengan 285.000, 110.000 tambah 7Z sama dengan 285.000, 7Z sama dengan 285.000, 7Z sama dengan 285.000 dikurang 110.000. Ini dipindahkan dan ini ke sini. 7Z sama dengan 175.000, Z sama dengan 175.000 dibagi 7, hasilnya Z sama dengan 25.000. Nah, selanjutnya kita akan mencari substitusi nilai X, yaitu X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 103.000, X tambah 3 dikali 10.000 tambah 2 dikali 25.000 sama dengan 103.000, X tambah 30.000 ditambah 50.000 sama dengan 103.000, X tambah 85.000 sama dengan 103.000, X sama dengan 103.000 dikurang 80.000, hasilnya 23.000. Jadi nilai terakhirnya yaitu X 23.000, Y 10.000 dan Z 25.000. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!